Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darren Lusevic, NRP 1520241172. Jadi di sini saya ditugaskan untuk membuat video coding mengcoding teman-teman untuk memenuhi tugas praktikum Pemdas. Untuk tugasnya diantaranya ada tiga. Yang pertama itu bikin program yang meminta pengguna memasukkan angka, dan kemudian ngeprint apakah angka tersebut genap atau ganjil. Dan yang kedua itu bikin program yang meminta pengguna memasukkan harga barang. Jika harganya lebih dari 100.000, dia dapat diskon 10%. Tampilin harganya juga setelah diskon. Dan tugas yang ketiga yaitu bikin program seperti berikut. Misalkan ada pilihan barang di sini, barang A, B, C dengan harga tersebut gitu. Terus diminta buat masukin barang yang bakal dipilih. Kita juga diminta buat masukin jumlah barang yang ingin dibeli serta total harga yang harus dibayar. Mungkin kita langsung ke codingannya, teman-teman. Ke codingan kuis pertama. Oke, start terlebih dahulu. Oke, untuk kuis pertama tadi diminta untuk menginputkan angka dan ngeprint apakah angka itu genap atau ganjil. Yang pertama membuat variabel angka dulu. Tipe datanya integer. Angka itu memang sih ada koma-komaan, cuman ya udah kita pakai integer aja. Padahal ada tipe data yang lain kayak float dan boolean gitu. Terus menginputkan supaya user bisa masukin sebuah angka atau suatu angka gitu. Terus langsung ke pengkondisian. Di sini saya pakai modulus atau bahasanya tuh sisa bagi teman-teman. Jadi kalau misalkan dibagi dua, sisa baginya sama dengan kosong, dia itu bakal ngeprint genap. Dan selain itu, jika sisa baginya sama dengan ada sisanya gitu, misalkan satu atau tiga, itu ngeprint ganjil gitu. Jadi jika angka dibagi dua, sisa baginya sama dengan kosong, nggak ada sisa gitu ya, itu merupakan angka genap. Jika ada sisa bagi ya itu ganjil gitu, jika ada sisanya. Kita coba run teman-teman. Kita panggil si filenya Python quiz 1.p. Kita coba masukin angka yang tadi ya, yang genap. Nah, sebagai contohnya kayak 9 dibagi 2 itu kan 4 sisa satu gitu. Sisa satu ya ganjil angkanya gitu. Terus kalau misalkan kita masukin angka genap, 8 bagi 2 4 ya berarti habis dibagi juga ya. 4 bagi 2 2 dibagi 2 sama dengan kosong gitu. Nggak ada sisa. Nah, kayak gitu. Terus untuk quiz yang kedua, oke, kita jelasin dulu. Tadi kan diminta nginput barang ya, harga barang, sorry sebelumnya. Kita bikin variabel harga. Tipe datanya float karena harga tuh bisa recehan ya. Terus menginputkan juga supaya user bisa masukin harga barangnya. Terus langsung ke pengkondisian, jika harganya lebih dari 100.000 sesuai yang diminta soal, itu dapat diskon 10%, 0,1 tuh 10%. Dengan hitungan kita bikin variabel diskon sama dengan harga dikali 10%, 10 per 100. Setelah itu, setelah kita dapat diskon, kita kurangi harganya dikurang diskon. Kita bikin variabel harga setelah diskon sama dengan harga dikurang diskon. Selain itu, harga setelah diskon sama dengan harga masuk di sini, yaitu kalau kita misalkan input kurang dari 100.000, dia langsung ngeprint harga setelah diskon karena tidak memenuhi kriteria di sini, teman-teman. Oke, kita coba uh, run. Masukin harga barang, kita masukin harga lebih dari 100.000 ya. Oke, harga setelah diskon ya 99.000. Begitu ya teman-teman. Untuk quiz 2 mungkin cukup, langsung ke quiz 3. Oke, tadi kita disuruh bikin pilihan barang. Barang A, barang B, barang C. Terus setelah itu kita buat variabel pilihan. Tipe datanya integer, terus kita input
supaya user bisa masukin nomor barang yang bakal dipilih di antara tiga ini. Terus setelah itu kita bikin variabel jumlah dengan tipe data integer. Kita inputkan juga supaya user bisa masukin jumlah barang yang ingin dibeli. Terus kita langsung ke pengkondisian. Jika pilihannya ke satu, maka harganya ya 200.000. Selain itu, jika pilihan kedua harganya 100.000, selain itu jika pilihan ketiga harganya 1 juta. Selain itu, jika tidak memenuhi kriteria tersebut kayak 1, 2, 3, ya berarti inputnya tidak valid gitu, pilihan tidak valid, dan saya menambahkan exit supaya langsung keluar gitu. Terus setelah itu eh, ada total ya, tentunya total harga yang dibeli, harga barang yang dibeli, sorry, dengan variabel harga dikali jumlah. Kita nanti kasih contoh di outputnya di terminal, oke. Setelah itu print harga yang harus dibayar totalnya. Kita coba nah ini kan barang pilihan, misalkan kita pilih nomor satu itu 200.000, dan barang yang pengen dibeli 20 jumlahnya. Nah, tadi kan ada pengkalian ya untuk menghitung total, yaitu harga kali jumlah. Berarti 200.000 dikali 20 ya 4 juta gitu. Bisa mas Kalau pengen masukin pilihan yang lain ya kita pakai perulangan gitu. Cuman karena tugasnya hanya cukup segini, mungkin dicukupkan dari saya pribadi, teman-teman, supaya jelas dan dapat dimengerti. Saya Darul Sefik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.